Oke, hai semua. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Ibu Norita Uliarta Nenggolan, pada mata kuliah Konsep Dasar Matematika 1. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai tautologi, kontradiksi, dan ekvivalensi. Pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah membahas mengenai kata penghubung pada proposisi majemuk, ada dan, atau, jika, maka, jika, dan ketika. Nah, kata-kata penghubung tersebut minggu kemarin sudah kita bahas dalam bentuk tabel kebenaran. Ketika kata penghubung bentuk dan benar ketemu dengan benar, maka benar, dan seterusnya. Nah, tabel kebenaran tersebut harus kalian ingat dan kalian pelajari dengan benar, karena itu sangat berkaitan dengan materi pada pertemuan kali ini. Nah, tadi kita akan membahas materi tautologi, kontradiksi, dan ekvivalensi. Yang pertama itu sudah saya sebutkan mengenai tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran merupakan suatu tabel yang memuat semua nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Kemudian yang kedua, tautologi itu merupakan suatu pernyataan yang bernilai benar untuk setiap nilai kebenarannya. Yang ketiga, kontradiksi itu merupakan suatu pernyataan yang bernilai salah untuk setiap nilai kebenarannya. Dan yang terakhir itu ada ekvivalensi, itu merupakan dua pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran yang sama. Nah, pertama kita akan membahas mengenai tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini merupakan suatu tabel yang memuat semua nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Nah, sebenarnya untuk tabel kebenaran ini sudah pernah kalian lihat di pertemuan minggu kemarin. Jadi, ketika benar ketemu dengan benar itu apa, ketika benar ketemu dengan salah itu apa, ketika salah bertemu dengan salah itu apa, ketika salah bertemu dengan benar itu apa akhirnya, jadinya atau hasilnya. Nah, itu untuk setiap kata penghubung dan atau jika, maka, jika, dan hanya jika itu kan beda-beda hasilnya. Nah, itu harus kalian perhatikan nanti. Untuk tabel kebenaran ini, jika dia hanya memiliki satu proposisi yang dimisalkan dengan huruf P kecil ini, maka tabel kebenaran isinya hanya B dan S saja, benar dan salah saja. Tetapi jika dia mempunyai dua proposisi, ada P, ada Q, maka bentuknya menjadi yang pertama P-nya B, B, S, S. B-nya ada dua, S-nya ada dua. Kemudian Q-nya BS, BS. Disesuaikan dengan jumlah P-nya. Jika proposisinya itu ada 3, maka P-nya itu BB, BB, SS, SS. B-nya ada 4, S-nya ada 4. Totalnya ada 8. Kemudian Q-nya BB, SS, BB, SS. B-nya ada 2, S-nya ada 2. Dilanjutkan lagi berulang sampai memenuhi 8. Kemudian R-nya itu BS, 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 BS sampai 8. BS, 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 BS bergantian. Oke, diingat kalau dia proposisinya hanya satu berarti BS, BS saja. Tetapi jika proposisinya ada dua, dimulai dari BB, SS, kemudian di sebelahnya BS, BS. Nah, ini nanti akan dibahas secara rinci pada tautologi, kontradiksi, dan ekvivalensi. Kalian bisa perhatikan nanti. Nah, perlu kalian ingat mengenai tabel kebenaran ini, itu cara sederhana yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran suatu kalimat majemuk. Menggunakan tabel kebenaran ini. Nah, si tabel kebenaran ini membuat semua kemungkinan nilai kebenaran dari kombinasi nilai kebenaran pernyataan sederhana yang diberikan. Dan tabel kebenaran juga memberikan perbedaan argumen yang valid dan tidak valid. Jadi untuk membuktikan dia tautologi, kontradiksi, atau ekvivalensi bisa menggunakan si tabel kebenaran ini. Oke, kita masuk ke tautologi. Tautologi merupakan suatu pernyataan yang bernilai benar untuk setiap nilai kebenarannya. Jadi dia hasilnya itu dari atas sampai bawah itu adalah B, 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 B.
tidak diberikan kesempatan satupun untuk S muncul. Ketika kalian membuktikan dan bertemu S1 saja hasilnya, itu ada dua kemungkinan. Apakah dia bukan tautologi, memang dia bukan tautologi, atau kalian salah atau kurang teliti dalam membuktikannya. Contohnya itu ada ini, P atau ingkaran P atau Q atau ingkaran P, dan seterusnya. Nah, perhatikan, untuk contoh ini, nomor 1 itu akan saya bahas nanti. Kemudian 3, 4, dan 5 ini masuk ke dalam tugas kalian untuk hari ini. Nomor 3, 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4 ini untuk tugas kalian hari ini. Oke, sekarang kita bahas untuk yang nomor 1. Nah, ini dia nomor 1. Tadi kan P atau ingkaran P. Yang di belakang ini ya, diperhatikan P atau ingkaran P. Nah, karena dia hanya satu proposisi, hanya P saja, maka bentuknya B dengan S saja, BS. Ingkaran itu kemarin sudah dibahas, atau kebalikannya, ketika benar berarti kebalikannya adalah salah. Salah kebalikannya adalah benar. Dan kemudian kita lihat untuk P atau ingkaran P. Untuk kata penghubung atau, itu ketika benar bertemu dengan salah hasilnya benar. Ketika salah bertemu dengan benar hasilnya juga benar. Makanya dari atas sampai bawah hasilnya benar. Ketika semuanya benar, atas sampai bawah ini BB, maka ini terbukti merupakan tautologi. Oke, selanjutnya. Nah, perlu diingat pula untuk tautologi ini merupakan pernyataan majemuk yang selalu benar. Dari atas sampai bawah itu hasilnya selalu benar. Membuktikannya bisa menggunakan tabel kebenaran. Jika semua pilihan bernilai benar atau B. Nah, cara membuktikannya ini bukan hanya dengan tabel kebenaran sih, bisa juga menggunakan penjabaran dari 12 sifat. Tetapi pada pertemuan kali ini kita hanya fokus pada menggunakan tabel kebenaran saja. Oke, yang ketiga itu merupakan kontradiksi. Kontradiksi merupakan suatu pernyataan yang bernilai salah untuk setiap nilai kebenarannya. Nah, si kontradiksi ini itu kebalikan dari si tautologi tadi. Kalau tautologi tadi dari atas sampai bawah itu hasilnya benar semua. Kalau si kontradiksi dari atas sampai bawah hasilnya salah semua. Kita perhatikan contoh. Nah, contohnya ini. Yang pertama P dan ingkaran Q. Yang kedua yang pertama Q dan ingkaran Q. Maaf, salah tadi. Yang kedua P dan ingkaran P atau Q atau ingkaran Q. Nah, sama seperti contoh yang tautologi, untuk contoh yang kontradiksi, nomor 1 akan saya bahas, 2, 3, 4 kalian buktikan sendiri. Itu menjadi tugas. Tugas untuk hari ini, tambahannya. Jadi sudah 6 nomor ya. Oke, mari kita bahas. Nah, ini dia. Tadi kan disuruh membuktikan Q dan ingkaran Q, apakah dia masuk kontradiksi atau bukan. Karena dia cuma satu proposisi, jadi hanya B dengan S. Ingkarannya ketika B adalah S, ketika S adalah B. Kemudian kita masukkan Q dan ingkaran Q. Untuk dan itu benar ketemu dengan salah, salah. Salah ketemu dengan benar, salah. Kalau atau tadi itu kalau dia ada benar satu saja semuanya benar. Sedangkan kalau untuk dan, kalau dia ada salah satu saja maka hasilnya salah. Ujungnya ini hasilnya semuanya salah, maka dia terbukti merupakan kontradiksi. Nah, perlu kalian ingat, kontradiksi biasa disebut dengan kebalikan dari tautologi. Tadi sudah saya katakan. Nah, kontradiksi ini merupakan suatu pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah. Dari atas sampai bawah dia salah terus. Yang keempat ini ekuivalensi. Ini merupakan dua pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi ini nanti kita akan melihat
nilai kebenaran dari pernyataan ini dengan nilai kebenaran dari pernyataan ini. Kalau dia sama, berarti dia ekuivalen. Tandanya itu biasanya dengan ada tanda seperti sama dengan, tetapi ada 3 garisnya. Atas, bawah, atas, tengah, bawah. Ada 3 garisnya, seperti sama dengan. Itu namanya ekuivalen. Nah, contohnya itu ada ini, lingkaran P atau Q ekuivalen dengan lingkaran P dan lingkaran Q. Nah, nomor 2-nya, nomor 3-nya, nomor 4-nya, nomor 5. Nomor 1 sama seperti tadi akan saya bahas. Nomor 2, 3, 4, dan 5 kalian buktikan sendiri, tulis di bukunya. Dan nanti ini menjadi tugas tambahan. Jadi lengkap 10 nomor. Oke, mari kita bahas untuk yang nomor 1. Ini tabel kebenarannya. Oke. Yang pertama tadi, dia kan tadi kita harus buktikan nih. Lihat yang tabel nomor 2 dari ujung ini. Harus buktikan lingkaran buka kurung P atau Q tutup kurung. Itu ekuivalen dengan lingkaran P dan lingkaran Q. Oke. Bisa lihat. Yang kedua, terakhir, ekuivalen dengan yang paling terakhir. Nah, karena dia ada P dan Q, ada dua proposisi, maka yang P-nya BBSS. Q-nya BSBS. Oke, bisa masuk di sini. P-nya BBSS, Q-nya BSBS. Kenapa yang pertama contoh tautologi dengan contoh kontradiksi itu hanya BS? Karena dia hanya satu proposisi. Dan ini kan ada 2 proposisi, P dan Q. Makanya P-nya BBSS, Q-nya BSBS. Kemudian kita lihat. Ini kan di ujung diperlukan lingkaran P, lingkaran Q. Jadi kita cari dulu lingkaran P-nya. Berarti yang P kita ingkarkan, B jadi S, B jadi S jadi B, S jadi B. Kemudian perhatikan yang Q, kita ingkarkan juga, B jadi S jadi B, B jadi S jadi B. Oke, stop, enough ya. Perhatikan benar-benar. Oke, selanjutnya, yang tabel nomor 2 dari belakang ini, yang dalam kurung, itu kan harus P atau Q. Kita buat dulu, P atau Q dulu. P atau Q, atau. Tadi sudah dijelaskan, kalau atau itu semuanya benar kalau ada benar. Kalau dia salah, ketika semuanya salah, kiri kanannya salah. Kalau salah satu jak benar, hasilnya benar. Kita perhatikan yang kolom P dengan Q saja. Yang lain jangan diperhatikan. Hanya PQ. P-nya B, Q-nya B. Berarti P atau Q-nya B. P-nya B, Q-nya S. P atau Q-nya B. P-nya S, Q-nya B. P atau Q-nya B. P-nya S, P-nya S, Q-nya S. P atau Q-nya S. Bisa? Tahu dari mana dapatnya nih? PQ, BB hasilnya B, BS hasilnya B, SB hasilnya B, SS hasilnya S. Oke, untuk P atau Q ini kita ingkarkan. Yang lain kalian tutup, hanya buka kurung P atau Q yang kalian perhatikan. Diingkarkan, B jadi S, B jadi S, B jadi S jadi B. Jadi ingkaran atau negasi dari buka kurung P atau Q tutup kurung itu SSSB. Oke, sekarang perhatikan yang terakhir, kolom terakhir. Itu ingkaran P. Kita lihat ingkaran P yang sendiri itu. Kemudian ingkaran Q. Kita lihat ingkaran Q. Dan ini ada tanda dan. V terbalik, itu bacanya dan. S dan S hasilnya S. S dan B hasilnya S. B dan S hasilnya S. B dan B hasilnya B. Bisa? Ingkaran P dan ingkaran Q yang kalian perhatikan. Oke. Dan itu, huruf V terbalik itu, dia bernilai benar hanya sama-sama benar. Hanya bernilai benar jika sama-sama benar. Oke. Ingkaran P dan ingkaran Q. Perhatikan. S dan S hasilnya S.
S dan B hasilnya S. B dan S hasilnya S, B dan B hasilnya B. Perhatikan tabel yang kedua dari belakang dan ketiga dari belakang. Itu sama, nomor satunya SS, duanya SS, tiganya SS, keempatnya BB. Nah, ketika mereka ini sama, maka dia disebut ekuivalen. Oke. Perlu diingat, dua pernyataan majemuk P dan Q dikatakan ekuivalen jika memiliki nilai kebenaran yang sama. Tadi, seperti tadi, ditulis P ekuivalen Q. Tanda sama dengan ada 3 garis. Kemudian, salah satu cara untuk membuktikannya yaitu dengan ini, menggunakan tabel kebenaran. Nah, buat kalian semua, selamat mengerjakan soalnya. Jika memang ada yang harus ditanyakan, bisa tanyakan japri ke saya atau di grup. Tetapi jika saya slow respon, bisa tanya dulu sama temennya yang sudah paham. Oke, sampai di sini dulu mata kuliah Pendas Matematika 1. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih. Jaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan.